Hola amigos, amigas, ¿están listos para aprender español conmigo? Oke, sekarang kita akan belajar kata kerja ser versus kata kerja estar di bahasa Spanyol. Nah, kata kerja ini penting banget buat diketahui, penting banget buat dipelajari, karena ini sering digunakan. Oke, nah apa sih kata kerja ser sama kata kerja estar? Kalau di bahasa Inggris, kata kerja ser sama kata kerja estar itu sama kayak kata kerja to be, contohnya kayak is, am, are gitu ya kalau di bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Oke, langsung aja. Vamos. Oke, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai kata kerja estar sama kata kerja ser, kita wajib tahu dulu nih kata ganti orang dalam bahasa Spanyol. Di bahasa Spanyol, saya itu yo, kamu itu tu, dia laki-laki el, dia perempuan ella, Anda, bentuk kamu tapi formal ya. Anda itu usted. Kita itu nosotros atau nosotras jika kitanya itu perempuan semua. Terus kalian itu vosotros atau vosotras. Vosotras jika kaliannya itu perempuan semua. Nah, ini digunakan di negara Spanyol, tapi tidak di Amerika Latin. Nah, ustedes sama artinya kalian, tapi ini digunakan di negara-negara Amerika Latin. Dan ellos artinya mereka. Ingat-ingat ya. Nah, pertama kita akan belajar dulu kata kerja ser. Jangan mikir terlalu jauh, kata kerja ser itu sama kayak kata kerja to be di bahasa Inggris. Kayak is, am, are gitu ya. I am, you are, she is. Nah, kayak gitu, tapi di bahasa Spanyol sedikit lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Tapi gak apa-apa, pasti bisa. Kata kerja ser berubah bentuknya atau dikonjugasi berdasarkan siapa orangnya atau siapa subjeknya. Apakah itu yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ustedes, ellos gitu ya. Tergantung subjeknya. Nah, untuk yo itu soy, untuk tú itu eres, el, ella, sama usted itu sama-sama es. Nosotros atau nosotras itu pakai somos. Vosotros atau vosotras itu pakai sois. Ustedes sama ellos sama-sama menggunakan son. Oke, biar gak bingung, kita langsung aja ke contohnya. Vale, vamos. Nah, kapan sih kata kerja ser digunakan? Oke, yang pertama digunakan untuk mendeskripsikan rupa fisik dan karakteristik yang melekat pada seseorang. Nah, contohnya, él es alto. Dia orangnya tinggi. Tú eres amable. Kamu orangnya baik. Nah, perlu diperhatikan subjeknya tidak disebutkan juga tidak apa-apa, karena kata kerja ser yang sudah dikonjugasi itu sudah mengandung subjek. Kayak contohnya nih, tú eres amable. Nah, kamu juga bisa bilang eres amable, karena si eres ini sudah mengandung subjek tú gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya digunakan untuk menunjukkan hubungan personal seseorang. Contohnya, ellos son mis padres. Mereka adalah orang tuaku. Putri es mi amiga. Putri adalah temanku. Nah, si Putri ini menggantikan kata ella ya. Oke, él es mi sobrino. Dia adalah keponakanku. Selanjutnya digunakan untuk menunjukkan kewarganegaraan atau asal-usul seseorang. Contohnya, nosotros somos de Indonesia. Kita berasal dari Indonesia. Yo soy indonesio. Saya orang Indonesia. Kata kerja ser juga digunakan untuk menunjukkan profesi atau pekerjaan. Contoh, vosotros sois estudiantes. Kalian adalah pelajar. Yo soy profesor. Saya adalah seorang guru. Nah, ingat di bahasa Spanyol ketika menunjukkan pekerjaan atau profesi itu gak usah pakai seorang. Kalau di bahasa Inggris kan pakai I'm a teacher. Kalau di bahasa Spanyol enggak, langsung aja soy profesor gitu. Oke, next digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya, hoy es lunes. Hari ini adalah hari Senin. Son las 5 de la tarde. Yang artinya pukul 5 sore. Nah, selanjutnya digunakan untuk menunjukkan asal-usul suatu benda. Contohnya,
Rendang es de Indonesia. Rendang berasal dari Indonesia. El papel es de madera. Kertas berasal dari kayu. Oke, ngerti ya? Nah, yang tadi itu kata kerja ser, sekarang kita akan belajar kata kerja estar. Yang sama-sama artinya to be. Kalau di bahasa Inggrisnya kayak is, am, are. Tapi penggunaannya berbeda. Oke, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kata kerja estar dirubah atau dikonjugasi berdasarkan subjeknya masing-masing. Untuk yo itu estoy, tú itu estás, él, ella, usted itu está, nosotros atau nosotras itu estamos, vosotros atau vosotras itu estáis, ustedes dan ellos itu sama-sama están. Nah, kapan kata kerja ser digunakan? Oke, yang pertama digunakan untuk menunjukkan kondisi fisik atau emosional seseorang. Contoh, yo estoy enfermo. Saya sedang sakit. Yo estoy feliz. Saya senang. Oke, selanjutnya digunakan untuk menunjukkan status pernikahan. Nosotros estamos casados. Kita sudah menikah, atau di bahasa Inggris we are married gitu ya. Yo estoy soltero. Saya lajang atau saya jomblo gitu ya. Selanjutnya digunakan untuk menunjukkan lokasi. Contoh, el supermercado está cerca del hotel. Supermarketnya berada di dekat hotel. Nah, buat kalian yang belum tahu, del itu gabungan kata de sama el. Jadinya del. Kalau gak digabung gini nih. Cerca de el hotel. Jadinya digabung jadi del gitu. Oke, next. Menunjukkan keberadaan sesuatu atau seseorang. Contoh, las llaves están en la mesa. Kunci-kuncinya ada di atas meja. Yo estoy en el cine. Saya sedang berada di bioskop. Nah, selanjutnya digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada saat itu juga. Contoh, yo estoy leyendo un libro. Saya sedang membaca buku. Ella está comiendo. Dia sedang makan. Nah, yang terakhir menunjukkan posisi tubuh. Contoh, yo estoy acostado. Saya sedang berbaring atau sedang rebahan. Tú estás de pie. Kamu sedang berdiri. Kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa kata kerja ser itu lebih berfokus pada sifat atau karakteristik yang bersifat tetap. Sementara kata kerja estar digunakan untuk keadaan atau kondisi yang bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. Oke, gimana? Udah paham kan perbedaan antara kata kerja ser dengan kata kerja estar? Nah, mungkin sedikit lebih kompleks dibanding bahasa Inggris, tapi gak apa-apa. Dipelajari terus, diulang lagi videonya hingga paham. Oke, jangan lupa dipraktikkan. Nah, kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh bertanya secara personal atau lewat grup. Oke, materi hari ini segitu dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Hasta luego, nos vemos, adiós. Muchas gracias a todos.